Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi membahas materi pendidikan Pancasila kelas 9 semester 2. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian D, komitmen menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya Indonesia dalam masyarakat global. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami, komitmen menjaga, dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya Indonesia dalam masyarakat global. Nah, menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia di tengah masyarakat global menjadi komitmen yang perlu dikuatkan di kalangan masyarakat Indonesia. Tantangan dalam menjaga tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia makin besar pada era saat ini. Apalagi pencampuran budaya yang berasal dari berbagai negara makin pesat melalui internet. Menyimak dari beberapa kreativitas dari para musisi, seniman, dan budayawan dalam mengenalkan seni tradisi Nusantara makin membuat kita menyadari begitu besarnya potensi seni budaya yang ada di Indonesia. Di tengah situasi global, kita dihadirkan tontonan dari berbagai negara, tentu sangat berpengaruh pada cara pandang masyarakat terhadap seni dan budaya. Dalam konteks global, perubahan terjadi begitu cepat. Akses internet memungkinkan masyarakat di suatu negara dapat terhubung dengan masyarakat di negara lain. Saat ini, koneksi internet, terutama di wilayah perkotaan, memungkinkan siapapun dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa tahun terakhir sangat berpengaruh terhadap cara pandang generasi muda. Secara positif, generasi muda, terutama di wilayah yang memiliki akses internet memadai, dapat belajar secara langsung melalui berbagai mesin pencarian di Google. Dengan mengetikkan beberapa kata kunci yang dibutuhkan, generasi muda dapat belajar langsung dari berbagai ahli. Kamu pun dapat belajar dengan mudah ketika ada akses internet. Adanya akses internet yang lancar memungkinkan materi-materi terkait ilmu pengetahuan sangat mudah untuk diperoleh. Apakah di daerahmu sudah ada akses internet dan jaringan listrik yang memadai? Jika akses internet dan jaringan listrik sudah memadai, maka kalian mendapatkan kesempatan untuk memperoleh berbagi ilmu pengetahuan secara lebih mudah. Untuk daerah-daerah yang belum memiliki akses internet dan jaringan listrik, semoga dalam waktu dekat pemerintah memiliki prioritas dalam membangun jaringan internet dan listrik di daerah kalian. Di sisi lain, budaya global mudah masuk melalui internet. Pengaruh budaya global datang dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk paling populer mulai dari lagu, film, dan drama. Budaya yang datang dari negara-negara lain dapat berdampak positif maupun dapat berdampak negatif bagi generasi muda. Bentuk komitmen terhadap pelestarian tradisi kearifan lokal dan budaya di Indonesia, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan diartikan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pada laporan sosial budaya Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 dibahas mengenai 8 objek pemajuan kebudayaan, yaitu seni, pengetahuan tradisional,
atau warisan budaya, tradisi lisan, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, upacara adat, serta produk tradisional yang dilihat berdasarkan partisipasi dari masyarakat. Mari kita pelajari 8 objek pemajuan budaya tersebut. Yang pertama adalah pertunjukan seni. Seni pertunjukan merupakan cabang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis, dan penampil atau performance yang mengelola, mewujudkan, dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton atau audiens, baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi, dan gerakan tubuh atau tarian. Yang kedua adalah peninggalan sejarah atau warisan budaya. Warisan budaya merupakan tempat peninggalan sejarah berada. Warisan budaya tersebut dapat berupa cagar budaya. Warisan budaya ini perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting terkait sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang ketiga, tradisi lisan. Tradisi lisan dapat diartikan sebagai tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Selain itu, cerita rakyat atau dongeng yang dimaksud tidak hanya terbatas pada buku yang tercetak, bisa juga cerita rakyat atau dongeng yang belum tercetak yang diwariskan turun-temurun secara lisan. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Di Indonesia terdapat ragam bahasa daerah. Berdasarkan data BPS pada tahun 2021, lebih dari 10 penduduk berumur 5 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah, baik di rumah 73,07% maupun dalam pergaulan, yaitu sekitar 60,57%. Yang kelima, olahraga tradisional. Ada ragam olahraga tradisional di Indonesia antara lain pencaksilat, balap sapi, kerbau, kuda, sepak takraw, dan olahraga dayung. Berdasarkan jenisnya, menurut data BPS pada tahun 2021, olahraga tradisional yang paling banyak diminati oleh penduduk berumur 5 tahun ke atas adalah pencaksilat dengan persentase sekitar 0,72%. Yang keenam, permainan tradisional. Permainan tradisional di Indonesia ada begitu banyak. Beberapa permainan yang digemari anak-anak seperti gobak sodor, petak sumpet, kelereng, layang-layang, tarik tambang, panjat pinang, gari, gasing, petang umpet, bola bekel, lompat karet, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, produk tradisional. Indonesia memiliki beragam produk tradisional yang mencakup kerajinan tradisional, busana daerah atau tradisional, metode penyihatan tradisional, dan obat tradisional. Salah satu yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah jamu dari hasil produk tradisional tersebut. Yang kedelapan, upacara adat. Upacara adat bersifat sakral dan mengandung nilai moral dalam tiap rangkaian kegiatannya. Beberapa contoh upacara adat yaitu ngaben, grebeg maulud, serentaun, wetonan, dan bakar batu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.